Shalom saudara-saudara semua. Ya, shalom shalom semuanya. Puji Tuhan kita masih bisa belajar sekolah sahabat bersama Impromptu. Dan pada saat ini kita sudah masuk di pelajaran yang ke-11. Ya, dengan judul Ruth dan Esther. Judulnya sangat straightforward. Ya. Kita akan melihat kisah Ruth dan kisah Esther dan relevansinya terhadap bagaimana kita mengerti tentang nubuatan, tentang akhir zaman, gitu ya. Dan seperti biasa, sebelum mulai, saya undang Mas Yansan untuk pimpin kita dalam doa. Ya, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa atas kesempatan yang indah ini. Biarlah Engkau yang menuntun kami, biarlah kami dapat mengerti pelajaran ini, dapat menjadi pengharapan bagi kami dan kami aplikasikan dalam kehidupan kami. Tuntunlah hambamu dan Bill yang berbicara juga semua yang belajar bersama kami melalui video ini. Kami mohon ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus yang telah menebus kami dari dosa. Amin. Amin. Oke, monggo Mas Yansan, langsung saja. Ya, kita mulai dari Rut ya. Kita Mhm. baca Rut 1 ayat 1, ayat pembukaan dari kitab Rut. Ya, Rut 1 ayat 1. Pada zaman para hakim memerintah ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Bethlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Iya, eh, ayat ini ya akan sangat jelas kalau kita baca dalam bahasa aslinya, bahasa Ibrani ya. Jadi mari kita baca dalam bahasa Ibrani ya. Dikatakan di sana, Vayehi bimei shefot hashoftim. Ya. Maka pada hari-hari para hakim menghakimi, gitu ya, dalam bahasa aslinya, maksudnya para hakim memerintah ya. Jadi kisah Rut ini latar belakang sejarahnya terjadi pada masa hakim-hakim gitu ya. Saya lanjutkan. Vayehi Ra'af, ada kelaparan, Ba'aretz, di tanah. Oke, tidak dijelaskan di situ tanah apa ya. Hanya dikatakan ada kelaparan Ba'aretz, ada kelaparan di tanah ya. Tapi menurut konteksnya itu adalah tanah Israel ya, betul ya. Vayelech ish, pergilah seorang pria mi Bethlehem, dari Bethlehem Yehuda, dari Bethlehem Yehuda ya. Jadi kelaparannya itu terjadi di Bethlehem. Makanya si pria ini ya yang di sini belum disebut namanya, nanti di ayat 2 baru disebut namanya ya. Makanya si pria ini pergi dari Bethlehem karena kelaparannya terjadi di Bethlehem ya. Perhatikan ya bahwa kata Bethlehem itu terdiri dari dua kata, bait ya, bait ya, rumah, kemudian lehem artinya adalah roti. Oke. Jadi Bethlehem itu adalah nama kota, betul, tapi artinya adalah rumah roti. Ya. Sekarang terjadi kelaparan di rumah roti, terjadi kelaparan di tempat makanan. Ya, itu kan ironis ya. Bagaimana mungkin ada kelaparan di rumah roti, ada kelaparan di tempat makan, gitu ya? Ya. Lagur Bishde Moab untuk tinggal di padang Moab, ya. Dia, Veishto dan istrinya Ushnevanav, ya. Dan kedua anaknya. Oke, kita lanjutkan Bill ke ayat 2 sampai 3. Ayat 2-3. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Bethlehem, Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Oke, kita baca dalam bahasa Ibraninya Bill. Ya, ini perhatikan ya, sangat indah keterangan yang kita dapat dari bahasa Ibraninya ya. Veshem Haish dan nama pria itu Elimelech ya. Waktu kita mendengar namanya dalam bahasa Ibrani, Elimelech itu bukan cuma sekedar nama tapi ada artinya. El itu adalah kependekan dari Elohim kan? Allah. Oke. Eli berarti Allahku, ya kan? Melech itu adalah raja. Berarti Elimelech, Allahku adalah raja. Itu arti namanya Elimelech. Makanya menurut narasinya Rut 1 ayat 2, Elimelech ini punya nuansa positif ya, gitu ya. Allahku adalah raja gitu ya, nuansanya positif. Oke.
Veshem Ishto dan nama istrinya Elimelech, Naomi, ya. Nama istrinya adalah Naomi. Naomi itu asalnya dari kata Noam. Noam artinya adalah menyenangkan. Oke, maka Naomi itu artinya adalah yang menyenangkan bagiku atau yang elok bagiku atau yang indah bagiku. Itu arti namanya Naomi, ya, seperti itu ya. Veshem Shnevanav dan nama kedua anaknya Mahlon V. Hilion. Oke, nama anaknya Elimelech dan Naomi adalah Mahlon dan Hilion. Oke, kata Mahlon berasal dari kata kalah, artinya lemah, sakit. Oke, kata Kilion berasal dari kata kalah yang artinya rapuh. Ya, tolong jangan salah ya, membedakan antara salah dan kalah ya. Salah itu dengan head, kalah itu dengan kaf gitu ya. Jadi Mahlon itu dari kalah, lemah, sakit. Kilion dari kalah, rapuh. Oke, jadi Mahlon dan Kilion artinya adalah si lemah, si rapuh ya. Kemungkinan Naomi dan Elimelech menamai kedua putra mereka dengan nama-nama seperti itu untuk menggambarkan kondisi mereka yang waktu bayi itu mereka memang lemah karena ada kelaparan, ya, yang akhirnya mendorong mereka untuk pindah ke Moab, di mana di Moab itu makanan lebih berlimpah, gitu ya. Oke, kita lanjutkan ayat 4. Ayat 4 ya. Ya, Keduanya mengambil perempuan Moab. Yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut. Dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. oke. Kita baca dalam bahasa Ibraninya. Ya, ayat 4. Vayishu lahem nashim. Maka mereka mengangkat bagi mereka. Mengangkat itu maksudnya adalah mengangkat sebagai istri ya, menikahi. Vayishu lahem, mereka mengangkat bagi mereka. Nashim, perempuan-perempuan Moaviot. Perempuan-perempuan Moab. Nah ini ya, bagian yang harus kita perhatikan juga ya. Kenapa mereka, maksudnya adalah Mahlon dan Kilion ini ya, menikahi perempuan Moab? Dalam Taurat, kita tahu ya, orang Moab itu dilarang memasuki jemaat Tuhan, dilarang masuk ke dalam perkumpulannya orang Israel, ya. Karena mereka ini memperlakukan orang Israel secara buruk waktu orang Israel mengembara di padang gurun, ya. Itu bisa kita baca dalam Ulangan 23 ayat 3 sampai 6, ya. Ceritanya gini, waktu orang Israel mengembara di padang gurun, ya, beberapa orang Israel itu tidur dengan perempuan-perempuan Moab, ya. Dan waktu beberapa pria Israel ini tidur dengan perempuan-perempuan Moab, mereka ini didorong untuk menyembah dewa-dewanya orang Moab ya, khususnya adalah dewa Baal ya, Baal Peor itu ya. Itu kita tahu kisahnya itu ya di Bilangan 25 ayat 1 sampai 5 itu. Ya. Makanya dalam narasi tadi ya, pernikahan campur itu akan mendorong pada penyembahan berhala. Oke, waktu pria-pria Israel kawin dengan perempuan-perempuan Moab, mereka terdorong untuk menyembah berhala dewanya orang Moab. Itu sebenarnya, Pak, kisahnya begitu. Tapi di sini yang terjadi justru terbalik. Ya. Perkawinan campur Mahlon dan Kilion dengan wanita-wanita Moab di sini justru malah mengakibatkan perempuan Moabnya yang menyembah Allah Israel. Rut menyembah Allah Israel, malah kebalikannya. Bukan Mahlon dan Kilion yang jadi menyembah berhala, tapi Rutnya yang malah menyembah Allah Israel. Ya, jadi perlu kita perhatikan detail ini ya. Oke, kita lanjutkan masih di ayat 4 dalam bahasa Ibrani. Shem Ha'achat, nama yang pertama, maksudnya nama perempuan yang pertama, Orpah. Orpah. Ya. Kata Orpah itu berasal dari kata Oref. Oref itu artinya adalah belakang leher. Oke. Dan itu berhubungan dengan kata kerja membalikkan punggung. Ya. Jadi Orpah itu artinya adalah si belakang leher. Ya. Itu maksudnya ya. Saya lanjutkan. Veshem Hasheinit dan nama yang kedua Rut. Oke. Nah, kata Rut itu berasal dari kata Reut. Reut itu artinya adalah persahabatan. Ya, dan kata Reut itu berasal dari kata Rea. Rea itu artinya adalah sahabat, teman. Oke, jadi Rut itu artinya adalah si sahabat, si teman, gitu ya. Dan ini ironis. Orpa, si leher belakang, itu nanti
akan membalikan punggung terhadap Naomi, akan meninggalkan Naomi, seperti namanya. Dan Ruth, si sahabat, si teman, nanti akan menunjukkan persahabatan yang luar biasa dengan Naomi, seperti namanya dia. Ya, ya itu indahnya kalau kita membaca dalam bahasa Ibrani ya, dari nama-namanya saja itu banyak sekali yang bisa kita dapat ya. Oke. Ayat 5. Ayat 5. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Oke, tolong bahasa Ibrani ya, Bil. Ayat 5 ya. Vayumu, Vayamutu, maka matilah mereka, Damshnehem, dua-duanya. Mahlon, Vihilion. Ya. Si sakit dan si rapuh ya. Si sakit dan si rapuh mati ya. Jadi dalam bahasa Ibrani seperti itu ya. Vatisaer Haisha, maka tinggallah perempuan itu, maksudnya Naomi. Ya. Naomi hanya tertinggal sendiri. Mishne Yeladeha, dari kedua anaknya. Ya, karena kedua anaknya sudah mati. Meisha, dan dari suaminya, karena suaminya juga udah mati. Tinggal Naomi sendiri. Ya. Dan ya ini situasi yang sulit bagi Naomi ya, dan mengerikan. Karena pada zaman tersebut ya, seorang janda yang tidak punya ahli waris, itu tidak akan mampu menghidupi diri sendiri. Ya. Dan melihat usianya Naomi yang sudah tua ini ya, tidak mungkin Naomi bisa menikah lagi gitu ya. Jadi ini situasi yang mengerikan ini bagi Naomi. Oke, lanjut Bill, ayat 8 sampai 9. Ayat 8 sampai 9. Iya, Berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, "Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu, seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan, kamu mendapat tempat perlindungan, masing-masing di rumah suaminya, masing-masing di rumah suaminya. Lalu diciumnyalah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras." iya. Perhatikan ya, kalau di sini Naomi menyuruh, mendorong kedua menantunya ini ya, Ruth dan Orpah, untuk kembali ke keluarga mereka. Ya, karena Ruth dan Orpah ini ya masih cukup muda untuk bisa menikah lagi gitu ya. Makanya diasumsikan di sini mereka akan punya suami lagi gitu kan. Asumsinya si Naomi ya, gitu. Kita baca dalam bahasa Ibrani-nya, Bil. Ya, ayat 8 ya. Vatomer Naomi, berkatalah Naomi, Lishtei Kalteha kepada kedua menantunya itu. Lehna, pergilah. Shofna, kembalilah. Isya leveit ima, masing-masing perempuan ke rumah ibunya. Ya, pulang ke rumah ibumu, maksudnya gitu ya. Ya ase Adonai, kiranya Tuhan melakukan oimahem pada kalian, Hesed. Kiranya Tuhan melakukan, memberikan kepada kalian Hesed, ya, Asher, Wasitem, seperti yang kalian telah lakukan, Oim Hametim, kepada yang telah mati. Maksudnya Mahlon dan Helion yang telah mati itu ya. Hmm. V Imadi, dan kepadaku, pada Naomi maksudnya. Ya. Naomi berharap supaya Ruth dan Orpah mendapat Hesed, karena Ruth dan Orpah telah memberikan Hesed terlebih dahulu kepada suami mereka dan kepada Naomi. Ya. Perhatikan kata Hesed di sini ya, yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai kasih setia. Itu adalah salah satu istilah utama di kitab Rut. Oke? Nanti muncul lagi di pasal 2, muncul lagi di pasal 3. Dan hesed ini bukan kata yang mudah diterjemahkan ya. Karena kata hesed itu di dalamnya udah ada makna perjanjian, kesetiaan, belas kasihan, murah hati baik. Jadi ya, kasih, perjanjian, setiaan, belas kasihan, murah hati baik disatukan dalam satu kata, itulah hesed. Ya. Jadi susah menerjemahkannya. Ya. Oke, kita lanjutkan ke ayat 16 sampai 17. Rut Mm-mm. 1 ayat 16 dan 17. Tetapi kata Rut, "Janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikut engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu. Jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau, selain daripada maut." Ya.
Perhatikan ya perkataan Rut ya. Bangsamulah bangsaku, Allahmulah Allahku ya. Rut tidak mau pulang ke keluarganya. Rut lebih memilih meninggalkan kampung halamannya, Moab ya, dan pergi ke tanah Yehuda, ke tanah Israel, dan menjalani kehidupan sulit sebagai janda di negeri asing. Ya. Dan perhatikan di sini di ayat 17 ya. Ruth menggunakan nama Tuhan di situ. Dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai Tuhan dengan huruf besar semua. Ya. Tapi dalam bahasa aslinya itu adalah 4 huruf. Yod, He, Vav, He, YHWH. Oke. Ruth menggunakan nama itu. Menggambarkan bahwa Ruth ini sungguh-sungguh memandang Allahnya Naomi sebagai Allahnya dia sendiri. Ya. Oke. Lanjut ayat 20. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Janganlah sebutkan aku Naomi, sebutkanlah aku Mara, sebab Yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku." Oke, tolong dalam bahasa Ibrani-nya, Bil. 20. Vatomer alehen. Berkatalah dia, maksudnya Ruth, pada mereka. Ya. Al Ikrena, jangan memanggil aku, jangan menyebut aku Naomi. Ya, jangan menyebut aku Naomi. Artinya Naomi tadi ya adalah yang menyenangkan bagiku, yang elok bagiku, yang manis bagiku gitu ya. Jangan panggil aku Naomi. Korena, panggillah aku. Korenali, panggillah aku. Mara, panggillah aku Mara. Artinya adalah pahit. Oke. I Hemar Sadaili Meot. Karena Shaddai, karena yang maha kuasa, Hemar. Hemar itu artinya adalah membuat marah, membuat pahit. Oke, karena yang maha kuasa telah membuat pahit aku dengan sangat. Ya, marah itu artinya pahit, hemar artinya membuat pahit. Ya, dan dalam bahasa Ibrani ini jelas sekali permainan katanya ya. Coba saya baca tanpa terjemahan dan coba saudara dengar itu permainan katanya ya. Renali marah, ihemar sadai limeot. Ya kan? Terdengar jelas ya? Gema antara kata marah dan hemar ya. Betapa mengerikannya berarti situasi Naomi ya. Sampai dia tidak mau disebut lagi Naomi. Menyenangkan. Ya. Dia maunya disebut pahit. Ya, karena menurut menurut Naomi tentunya yang belum tentu pandangan dia benar ya. Tapi menurut Naomi secara subjektif ya. Tuhan telah membuat hidupnya pahit. Nah, seperti itu. Oke, sampai sini dulu ya. Sebelum kita lanjutkan ke Rut pasal 2, silahkan Bil tanggapannya. Eh, iya, dan apa cerita ini ya ini menyinggung banyak isu ya sebenarnya. Tapi kalau saya boleh lihat ini isu sosial ya, dimana sebenarnya kan Ruth ini kan dia nggak ada kewajiban kan untuk mengikut si Naomi ini gitu. Ya mungkin ada kewajiban in a sense, tapi apa namanya? Tampaknya ya mungkin karena kita orang Indonesia ya, dan mungkin ada budaya timurnya sedikit, tapi maksudnya yang mengikat Ruth dan Naomi kan memang benar adalah anak-anaknya Naomi gitu kan, atau suaminya si Ruth dalam konteks ini kan, itulah yang mengikat keluarga ini. Dan bahkan mereka ini kan bukan datang dari keluarga yang latar belakangnya sama. Misalnya seandainya Ruth ini orang Israel juga gitu ya, terus Naomi bilang udahlah kamu kembali aja, ya dia kembali kan ke Israel lagi gitu kan. Mungkin mereka beda rumah gitu tapi kan satu kampung halaman gitu. Nah tapi dalam konteks ini kan Ruth ini bukan orang Israel gitu kan, jadi pada saat Naomi bilang udahlah kamu meninggalkan, di dalam pikiran saya meninggalkan maksudnya udahlah kamu nggak usah lagi terikat dengan keluarga ini, kamu memulai hidup baru gitu. Nah akan berbeda kalau misalnya Ruth ini orang Israel gitu, jadi oke aku memulai hidup baru tapi aku masih jadi tetanggamu karena kita satu negeri gitu kan. Tapi Hmm. mungkin kita pisah tinggal gitu. Tapi di dalam hal ini Ruth ini kan orang asing gitu ya. Jadi keputusan yang Ruth buat ini melampaui apa ya namanya? Melampaui ikatan yang seharusnya terjadi antara dia dan Naomi gitu secara sosial gitu, di mana dia diputuskan oleh karena yang mengikat mereka sudah tidak ada, dan bahkan dia itu orang asing secara warga negara gitu kan. Jadi sebenarnya dia nggak punya kewajiban juga untuk menjadi orang asing di keluarga asing, saya boleh bilang gitu, karena nggak ada yang mengikat lagi ya. Dan
Itu yang pertama ya, dan dari interaksi yang sesaat ini mungkin kita akan explore lebih jauh setelah ini. Tapi maksudnya dari interaksi yang sesaat ini kita bisa lihat bagaimana respect Naomi kepada Ruth ya. Artinya Ruth ini walaupun dia menjadi orang asing, orang yang non Israel di keluarga mereka, yang mana tadi Mas Yansen jelaskan konteks latar belakangnya. Biasanya perempuanlah yang membawa pengaruh, tapi nampaknya si Ruth ini memberikan pengaruh yang baik. Dia menjadi istri yang baik gitu ya. Bisa kita lihat dari responnya Naomi gitu kan dengan pakai kata headset tadi ya, dan saya rasa itu nggak main-main ya ketika Naomi bilang itu, berarti Naomi ini benar-benar respect dengan Ruth ini ya. Dalam benak saya Ruth ini kayak ideal wife-nya gitu ya, mungkin sesuatu yang nggak dibayangkan mereka dapatkan dari seseorang yang bukan Israel gitu. Hmm. Di bayangan saya gitu ya, dari latar belakang Israel yang kalau kawin campur tuh biasanya selalu bikin masalah, si Ruth ini kayak one in a million chance gitu. One in a Hmm. million chance, di mana ini jackpot ini kalau saya bilang ini jackpot. Jadi pada saat Naomi, kalau saya sebagai Naomi ya, saya udah ketemu jackpot si Ruth ini ya. Dan dan di pikiran saya orang Israel tuh kan suka suka dengan orang Moab, kebanyakan parasnya cantik. Jadi di otak saya oke, Ruth ini cantik, berperilaku baik, jackpot gitu ya, sesuatu yang bukan biasanya yang terjadi. Dan Naomi sayang mungkin atas potensi Ruth yang disia-siakan. Kalau misalnya si Ruth ini ngikut dia gitu kan. Makanya Hmm. kalau saya di posisi Naomi, iya sayang banget ini masih muda, masih ini. Udahlah sayang, udahlah kamu ini aja gitu. Jadi saya bisa mengerti ya kesulitan Naomi dan kepahitannya mungkin di, ya saya nggak bisa menilai dia, tapi mungkin di benak, di hati kecilnya dia bilang, aduh sayang banget ya nggak ada yang ngurus gua gitu. Tapi di sisi lain, aduh sayang banget ya kalau dia ini ikut aku, dia too much potential itu untuk perempuan seperti ini. Dan mungkin hal yang sama kepada Oprah, walaupun keputusannya berbeda gitu ya. Tapi ya mungkin itu ya, Mas Hansen ya. Sedikit dari peristiwa ini saya lihat ya. Mungkin itu. Iya. Eh, Menanggapi yang Bill bilang tadi ya, si penulis kitab Ruth sendiri ya tidak mengomentari Orpah secara negatif. Iya, Ya, iya. jadi maksudnya keputusan Orpah untuk meninggalkan Naomi itu berarti keputusan yang masuk akal, makanya nggak dikomentari secara negatif oleh si Mm-mm. penulis kitab Ruth. Ya, tapi meskipun Orpah sendiri itu ya masuk akal keputusannya, Ruth ini melampaui sesuatu yang masuk akal. Ya, Mm. Ruth ini bukan hanya melakukan sesuatu yang masuk akal, tapi dia melakukan sesuatu yang sangat baik, gitu ya. Iya, Ya, jadi yang satu wajar lah kalau gitu, yang satu wah luar biasa kok bisa gitu ya, gitu. iya, Ya, dan memang kalau kita lihat nanti di pasal 2 ya, yang sebentar lagi akan kita baca ya, dan pasal 3 ya, dan pasal 4 ya, eh, Ruth itu disebut oleh Boas sebagai Eshet Chayil ya. Oke, ah, jadi iya, Eshet Chayil itu artinya adalah perempuan yang perkasa, wanita yang perkasa. Dan itu adalah istilah yang digunakan oleh Amsal 31 untuk menggambarkan sosok wanita ideal. Ya, dan ternyata sosok wanita ideal itu bukanlah orang Israel, bukanlah perempuan Israel. Justru sosok wanita ideal itu adalah Ruth, seorang Moab, Eshet Chayil itu, wanita perkasa itu ya. Bukan Heset ya, Eshet. es, Eshet pakai H, pakai T. Ya, itu bentuk konstruk dari kata Isya ya, perempuan ya. Eshet Chayil hmm, itu. Nah, ini menarik sekali ya penggambaran Ruth. Oke, kita lanjutkan ke pasal 2 ya. Eh, Langsung baca panjang aja. Rut 2 ayat 5 sampai 19. Rut 2 ayat 5 sampai 19. Ya. Oke, sebentar. Rut ayat 5 sampai 19. Lalu kata Boas kepada bujangnya yang mengawasi penyabit-penyabit itu, dari manakah perempuan ini? Bujang yang mengawasi penyabit-penyabit itu menjawab, dia adalah seorang perempuan Moab. Dia pulang bersama-sama dengan Naomi dari daerah Moab. Tadi ia berkata, izinkanlah kiranya aku memungut dan mengumpulkan jelai dari antara berkas-berkas jelai ini di belakang penyabit-penyabit. Begitulah ia datang dan terus sibuk dari pagi sampai sekarang dan seketika pun ia tidak berhenti. Sesudah itu berkatalah Boas kepada Rut, dengarlah dahulu anakku, tidak usah engkau pergi memungut jelai ke ladang lain dan tidak usah juga engkau pergi dari sini. Tetapi tetaplah dekat pengerja-pengerja perempuan.
Lihat saja ke ladang yang sedang disabit orang itu. Ikutlah perempuan-perempuan itu dari belakang, sebab aku telah memesankan kepada pengerja-pengerja lelaki, jangan mengganggu engkau. Jika engkau haus, pergilah ke tempayan-tempayan dan minumlah air yang dicedok oleh pengerja-pengerja itu. Lalu sujudlah Rut menyembah dengan mukanya sampai ke tanah dan berkata kepadanya, "Mengapakah aku mendapat belas kasihan daripadamu, sehingga Tuhan memperhatikan aku, padahal aku ini orang asing?" Boas menjawab, telah dikabarkan telah dikabarkan orang kepadaku dengan lengkap segala sesuatu yang engkau lakukan kepada mertuamu sesudah suamimu mati, dan bagaimana engkau meninggalkan ibu bapamu dan tanah kelahiranmu, serta pergi kepada suatu bangsa yang dahulu tidak engkau kenal. Tuhan kiranya membalas perbuatanmu itu, dan kepadamu kiranya dikaruniakan upahmu sepenuhnya oleh Tuhan, Allah Israel, yang di bawah sayapnya engkau datang berlindung. Kemudian berkatalah Rut, "Memang aku mendapat belas kasihan daripadamu, ya Tuanku, sebab Tuhan telah menghiburkan aku dan telah menenangkan hati hambamu ini, walaupun aku tidak sama seperti salah seorang hamba-hambamu perempuan." Ketika sudah waktu makan, berkatalah Boas kepadanya, "Datanglah kemari, makanlah roti ini dan celupkanlah suapmu ke dalam cuka ini." Lalu duduklah ia di sisi penyabit-penyabit itu, dan Boas mengunjukkan bertih gandum kepadanya. Makanlah Rut sampai kenyang, bahkan ada sisanya. Setelah ia bangun untuk memungut pula, maka Boas memerintahkan kepada pengerja-pengerjanya, "Dari antara berkas-berkas itu pun ia boleh memungut, janganlah ia diganggu. Bahkan haruslah kamu dengan sengaja menarik sedikit-sedikit dari onggokan jelai itu dan dia dan meninggalkannya, supaya dipungutnya. Janganlah berlaku kasar terhadap dia." Maka ia memungut di ladang sampai petang. Lalu ia mengirik yang dipungutnya itu dan ada kira-kira seeva jelai banyaknya. Diangkatnya lah itu, lalu masuklah ia ke kota. Ketika mertuanya melihat apa yang dipungutnya itu, dan ketika dikeluarkannya dan diberikannya kepada mertuanya sisa yang ada setelah kenyang itu, maka berkatalah mertuanya kepadanya, "Di manakah engkau memungut dan di manakah engkau bekerja hari ini? Diberkatilah kiranya orang yang telah memperhatikan engkau itu." Lalu diceritakannya lah kepada mertuanya itu, pada siapa ia bekerja. Katanya, "Nama orang pada siapa aku bekerja hari ini ialah Boas." Iya, cukup panjang ya, ayat 5 sampai 19, tapi saya coba rangkum ya. Jadi di pasal 2 ini, Ruth bekerja untuk menyediakan makanan bagi dirinya sendiri dan bagi ibu mertuanya, bagi Naomi ya. Dia memungut sisa-sisa gandum di belakang para pekerja yang sedang memanen jelai. Oke. Jadi Ruth bukan memungut gandumnya, tapi memungut sisa-sisa gandumnya. Itu harus diperhatikan itu ya. Di belakang pekerja yang memanen jelai. Ini adalah penurutan dari hukum Taurat sebenarnya. Oke. Hukum Taurat menetapkan bahwa sisa-sisa jelai itu memang digunakan, diberikan untuk memenuhi kebutuhan orang miskin, termasuk anak yatim dan janda. Oke. Itu hukumnya ada di Ulangan 24 ayat 19 sampai 21. Ya. Jadi baik Ruth maupun Naomi itu kan janda ya. Jadi sudah tepat itu sesuai hukum Taurat bahwa sisa-sisa gandum itu diberikan kepada mereka untuk memenuhi kebutuhan mereka, para janda. Oke. Nah, Ruth memilih untuk bekerja di ladang yang kebetulan ladang itu adalah punyanya Boas, ya. Dan Boas ini adalah kerabat dekatnya suami Naomi, kerabat dekatnya Elimelech. Oke. Boas itu memperhatikan Ruth gitu ya. Nah, kita lihat itu di ayat 5 gitu kan. Coba Bil tolong buka ayat 5 lagi. Ya. Dari manakah perempuan ini gitu ya. Jadi Boas memperhatikan Ruth. Ditanyain ini perempuan dari mana? Ya. Apakah itu karena Boasnya baik hati atau memang karena dia udah suka tertarik sama Ruth ya? Dua-duanya mungkin ya. Tapi intinya Boas memperhatikan Ruth ya, dan Boas menunjukkan kebaikan yang luar biasa. Oke. Jadi kita nggak bisa menyangkal kalau Boasnya memang baik ya. Dia menunjukkan perhatian yang luar biasa terhadap keselamatan Ruth gitu ya. Dan diam-diam Boas menasehati para pekerjanya supaya memastikan Ruth itu mengumpulkan sejumlah besar gandum ya. Jadi akhirnya Ruth bukan hanya dapat sisanya, Ruth benar-benar dapat gandumnya yang dipanen itu ya. Boas suruh pekerjanya, oke, kasih dia gandum, jangan cuma sisa-sisanya. Menurut hukum Taurat, haknya Ruth itu cuma sisa-sisanya. Tapi Boas ya, karena Boas baik
dan mungkin udah tertarik juga, ya. Dia suruh pekerjanya, "Ah, masih sekalian gandum panennya." Kira-kira begitu rangkumannya ya. Oke. Lanjut ke ayat 20, Bil. Ayat 20. Sesudah itu berkatalah Naomi kepada menantunya, diberkatilah kiranya orang itu oleh Tuhan yang rela mengaruniakan kasih setianya pada orang-orang yang hidup dan yang mati. Lagi kata Naomi kepadanya, orang itu kaum kerabat kita, dialah salah seorang yang wajib menebus kita. Oke, tolong buka dalam bahasa Ibraninya, Bil. Oke. Ayat 20 ya. Ya. Vatomer Naomi, berkatalah Naomi, lekalta, sorry, lekalata kepada menantunya. Baruhu, diberkatilah dia, maksudnya diberkatilah Boas, la Adonai, oleh Tuhan, asher lo azaf hasdo. Ya. Adonai Tuhan yang tidak meninggalkan hesetnya. Ya. Akhirnya Naomi sadar kalau Tuhan tidak pernah meninggalkan hesetnya. Tuhan tidak pernah meninggalkan kasih setianya. Ya. Tadi Naomi itu sempat putus asa sampai dia nggak mau disebut Naomi lagi. Dia maunya disebut Mara, pahit. Ya. Tapi sekarang Naomi sadar, ya, hidupnya tuh apa istilahnya? Bukan Tuhan yang membuat hidupnya pahit ya. Tuhan tuh tidak pernah meninggalkan hasetnya ya. Kira Naomi sadar ini. Oke, kita lanjutkan ya. Et hachaim pada yang hidup, ya, maksudnya Ruth dan Naomi. Ve'et hametim dan juga kepada yang sudah mati. Maksudnya adalah Elimelech, Mahlon, Kilion ya. Ya Tuhan memang kasih setia baik kepada Naomi, Ruth, dan dulu kepada Elimelech, Mahlon, Kilion juga Tuhan kasih setia, chesed gitu ya. Vatomer lah, berkatalah dia kepadanya, maksudnya berkatalah Naomi kepada Ruth, ya. Karovlanu haish, ya. Karov, karib, kerabat, kerabat kita lah laki-laki itu, maksudnya Boas itu, ya. Perhatikan ya bahasa Indonesianya sangat dekat itu dengan bahasa Ibrani ya. Bahasa Ibraninya karov, bahasa Indonesianya kerabat ya. Karena kita dapat kata kerabat itu juga serapan dari bahasa Arab kan, dan bahasa Arab dengan Ibrani serumpun ya, gitu ya. Eh Migo alenuhu, ya. Dia adalah goal kita. Goel kita, dia adalah goel kita. Oke. Jadi Boas adalah goelnya Ruth dan Naomi. Nah, itu goel. Goel itu adalah penebus terjemahannya ya. Bagaimana konsep penebus ini harus kita jelaskan. Lagi-lagi menurut hukum Taurat ya. Menurut hukum Taurat, seorang goel, seorang penebus itu bertanggung jawab untuk membeli kembali tanah keluarga yang telah dijual, membeli anggota keluarga yang telah menjual dirinya sebagai budak, atau menikahi anggota keluarga yang janda dan tidak memiliki anak. Itu tugasnya goel, tugasnya penebus. Boas dalam hal ini adalah kerabat dekatnya Naomi dan Ruth, sehingga Boas memenuhi kualifikasi untuk menjadi goel, untuk menjadi penebus. Ya. Dan ini memberikan harapan bagi Naomi dan Ruth. Ya. Kalau Boas menjalankan tanggung jawabnya sebagai goel, sebagai penebus, ya, maka Boas akan menikahi Ruth dan akan memberikan ahli waris bagi Naomi. Ya, artinya apa? Ada penghidupan bagi Naomi dan Ruth. Hidup mereka akhirnya tidak pahit lagi, ya, tidak marah lagi, ya, seperti itu. Secara tipologi, ya, secara tipologi, maksudnya sebagai model ya, orang Kristen memahami bahwa Boas sebagai penebus keluarga ini adalah model untuk Yesus sebagai penebus manusia. Oke, seperti Boas menebus keluarganya, seperti itulah Yesus menebus manusia. Ya. Seperti Boas yang adalah kerabat dari Naomi dan Ruth, seperti itulah Yesus yang adalah kerabat kita. Pertanyaan, memangnya betul Yesus kerabat kita? Bukannya Yesus itu adalah Tuhan yang tinggi, yang jauh, yang pencipta, betul. Yesus itu adalah Tuhan yang tinggi, yang jauh, dan pencipta. Tapi di saat bersamaan dia adalah Tuhan yang karov, yang dekat. Dia kerabat kita. Kenapa? Karena Tuhan yang tinggi, yang jauh, yang pencipta itu menjadi manusia. Menjadi darah dan daging sama seperti kita. Ya. Maka Tuhan yang tinggi itu menjadi Tuhan yang dekat, menjadi kerabat kita. Oke? Dan sama seperti Boas menebus Ruth dan Naomi. Seperti itulah Yesus menebus manusia. Ya. Mungkin kita merasa kehidupan kita itu
pahit seperti kehidupan Naomi kan, ya. Mungkin kita merasa bagaimana mungkin bisa terjadi hal yang buruk di dunia yang baik. Seperti ada kelaparan di rumah roti. Ya kan tuh nggak masuk akal ada kelaparan di rumah roti. Sama seperti itu juga. Gimana mungkin ada hal yang buruk di dunia yang baik? Ya. Kalau katanya Matius 13, seorang musuh yang menanamkan benih yang buruk itu. Setan yang membuat dunia ini jadi buruk kan gitu ya. Tapi pada akhirnya Tuhan yang akan menebus kita. Tuhanlah Goel kita. Ya. Dan itulah pelajaran kita bisa dapatkan ya. Oke, silahkan Bill. Eh, tanggapannya. Iya, ini pelajaran yang singkat tapi ya sangat bagus sekali ya bahwa ya inilah tipologinya ya. Boas, penebusan Boas itu adalah tipologi dari penebusan Yesus ya, dan ya saya bisa mengomentari banyak hal mulai dari PDKT-nya Boas. Ya kalau saya baca tadi ya menurut saya itu PDKT ya. Saya nggak tahu mungkin dia udah tertarik ya, tapi ya, itu di pikiran saya aja. Tapi anyway, saya menempatkan posisi di Naomi ya karena menurut saya kesetiaan Ruth di satu sisi oke itu sangat bagus sekali. Kita harus apa mencontohi Ruth juga ya bagaimana dia setia ya. Tapi menurut saya untuk konteks tipologi kepada Yesus itu saya lebih suka pakai contoh Naomi ya karena di saat ini Naomi menurut saya yang lebih menderita ya dibandingkan Ruth. Naomi itu lebih menderita dibandingkan Ruth menurut saya ya karena dia sudah tua ya itu benar dia nggak ada pilihan untuk menikah lagi gitu ya dan dia nggak punya descendant dia nggak punya ahli waris gitu kan dan kalau misalnya Ruth itu nggak mau mengikuti dia maka cerita ini nggak ada Hmm. cerita ini nggak ada jadi Naomi ini apa ya Naomi ini hidup Naomi ini seolah-olah di luar kendali Naomi benar-benar di luar kendali Naomi keputusan Ruth untuk mengikuti dia itu Naomi nggak bisa campur tangan Naomi nggak bisa suruh ayo ikut aku gitu atau paksa Ruth juga karena itu bukan hak tadi kita udah bahas gitu ya dan bahkan keputusan Boas untuk saya nggak tahu maksudnya keputusan untuk Boas pada akhirnya mendekati Ruth dan memperhatikan dia dan sebagainya macamnya yang tadi kita udah lihat itu juga di luar kendalinya Naomi jadi seolah-olah benar-benar penebusan yang diterima oleh Naomi itu adalah penebusan yang cuma-cuma penebusan yang cuma-cuma. Dia merasa hidupnya itu paling susah, paling berat gitu kan. Pahit banget hidup gua. Tapi outcome-nya, hasilnya sesuatu yang di luar kemampuan dia. Berarti dia nggak mengendalikan apapun sebenarnya. Itu semua anugerah gitu loh. Dia nggak mampu mengusahakan apapun karena dia nggak bisa mengusahakan apapun. Udah tua, udah ya nggak bisa apa-apa. Bahkan di kasus ini mungkin dia cuma tinggal di rumah gitu kan. Dia cuma tinggal di rumah, Ruthnya Iya, yang kerja gitu ya. Jadi dia benar-benar ya ini menurut saya ini teguran ya. Seperti mungkin kadang-kadang kita seperti Naomi ya kita mengeluh gitu ya, nggak ngapa-ngapain, menyalahkan Tuhan. Tapi lihat apa yang Tuhan lakukan. Dia menebus kita di saat dan penebusan itu bukan bukan atas apa yang dilakukan oleh kita, bukan atas kredit kita gitu kan, bukan atas hal baik yang Naomi lakukan gitu. Naomi udah desperate gini dan kadang-kadang kita merinim dan kadang-kadang kita mengganti nama kita, identitas kita kan. Ah, nggak bisa menyenangkan, pahit banget hidup aku gitu kan. hmm, Saking putus asanya, ya itu refleksi pribadi ya. Di saat kita merasa pahit itu ya, ingat ya Tuhan sudah menebus kita dan itu bukan atas kemampuan kita, itu anugerah. Naomi did nothing menurut saya di hal ini. Gimana Mas Hansen? Menurut Mas Hansen? iya, ya. Eh, yang paling menarik itu adalah bagaimana perubahan ini ya, perubahan sikap dari Naomi ya sampai akhirnya dia sadar gitu ya bahwa Iya, Tuhan iya. itu tidak pernah meninggalkan kasih setianya ya. Dan sebenarnya kalau kita mau bilang ya, peran aktifnya itu ada di Ruth ya, karena menurut Hmm, narasinya itu Ruth itu digambarkan seperti Abraham tapi lebih lagi. Itu yang menarik ya. Coba kita kembali ke ayatnya tadi, Bill. iya. Eh, kita buka Ayat Rut berapa? 2, tapi saya lupa itu ayat berapa tadi. Itu di Rut 2 ayat yang ke-11 sampai 12 tolong dibacakan lagi. 11 sampai 12 ya. Boas menjawab, telah dikabarkan orang kepadaku dengan lengkap segala sesuatu yang engkau lakukan kepada mertuamu sesudah suamimu mati, dan bagaimana engkau meninggalkan ibu bapamu dan tanah kelahiranmu, serta pergi pada suatu bangsa yang dahulu tidak engkau kenal. Tuhan kiranya membalas perbuatanmu itu, dan kepadamu kiranya dikaruniakan upahmu sepenuhnya oleh Tuhan, Allah Israel yang di bawah sayapnya engkau datang berlindung. Iya, ingat perintah Tuhan kepada Abraham, gila ya, Hmm, hmm. untuk meninggalkan tempat.
apa tempat asal negerimu gitu ya, untuk meninggalkan sanak saudaramu dan meninggalkan rumah bapamu gitu kan. Nah, di Mm-mm. sini ya Ruth melakukan itu tanpa perintah. Ruth melakukan itu apa dengan kerelaan, dengan inisiatif dia sendiri ya. Dikatakan oleh Boas bahwa Ruth meninggalkan ayah dan ibumu. Abraham meninggalkan rumah bapaknya, ya kan? Kemudian Ruth meninggalkan tanah kelahirannya. Abraham meninggalkan tanah kelahirannya. Oke, jadi seperti Abraham pergi dari Babel, keluar dari Ur Kasdim, begitulah Ruth keluar dari Moab. Tapi bedanya Abraham dapat perintah, Ruth atas inisiatif sendiri, ya. Dan inisiatif inilah yang dilihat oleh Boas. Oke, ya. Ada banyak pandangan, tapi memang saya setuju dengan Bill. Sepertinya Boas memang sudah tertarik dengan Ruth gitu ya. Ya. Tapi yang membuat Boas tertarik itu apa? Itu jadi pertanyaan. Ini yang membuat Boas tertarik ya. Imannya imannya Ruth. Seperti Abraham tapi lebih lagi, ya. Dan inilah yang memungkinkan semua proses penebusan ini terjadi, ya. Sebuah langkah iman yang seperti Abraham tapi tanpa disuruh itu yang memungkinkan semua proses penebusan ini terjadi, ya. Makanya di ayat 12 dikatakan kan, kiranya Tuhan membalas perbuatanmu. Itu kata-kata Boas. Kiranya upahmu sepenuhnya dikaruniakan oleh Tuhan, ya. Tapi sebenarnya siapa yang bisa membalaskan perbuatan Ruth? Siapa yang bisa memberikan upahnya Ruth? Sebenarnya Boas sendiri. Puas, iya, ironi. Boas bilang kiranya Tuhan memberikan upahmu, membalaskan perbuatanmu. Tapi sebenarnya itu Boas sendiri yang akan melakukannya. Boaslah Allah Tuhan untuk membalas sesuatu itu. Ya, jadi peran aktif Boas terlihat di sana, ya kan? Untuk membalas imannya Tuhan yang membalas, tapi Boas yang aktif. Ya, inilah yang menarik dari kitab Rut ya. Kitab Rut itu menyebut Tuhan itu sangat sedikit. Sekali lagi, kitab Rut menyebut Tuhan itu sangat sedikit. Ya, Naomi tadi bahkan menyebut Tuhan itu dengan kata Shaddai. Gak disebut dengan namanya. Shaddai itu artinya yang maha kuasa, tapi gak disebut namanya. Rut justru yang menyebutnya dengan Yahweh. Iya. Oke. Dan naratornya itu artinya waktu bukan tokohnya yang berbicara, tapi waktu perangan narasi yang sedang berbicara itu nggak menyebut nama Tuhan sama sekali. Ya, tapi somehow kasih setia Tuhan itu bekerja di balik layar melalui usahanya Ruth, melalui usahanya Boas. Ya, artinya apa? Kasih setia Tuhan itu bekerja melalui usaha manusia. Tuhan memberkati usaha manusia, gitu ya. Seperti itu juga penebusan sebenarnya. Penebusan itu cuma-cuma betul, bukan hasil usaha kita. Tapi penebusan itu harus terima. Maksudnya apa? Penebusan itu nggak boleh hanya diterima secara pasif. Ya. Perhatikan bagaimana aktifnya Ruth, aktifnya Boas, ya, untuk melaksanakan penebusan yang sebenarnya itu semuanya Tuhan itu di balik layarnya itu, providence-nya itu. Tapi bagaimana aktifnya mereka? Ya. Dan kalau kita bilang Naomi diam saja, nah di sini saya nggak setuju sama Bill ya, karena nanti Naomi di pasal 3 yang akan punya ide dan menyuruh Ruth, oke, supaya Ruth ini jangan lagi pakai baju berkabung, tapi tolong kamu ini pakai baju yang bagus supaya Boas tahu kamu ini udah siap menikah lagi. Dan dekatilah Boas. Itu Naomi yang suruh. Semuanya terlibat aktif. Itu dari aku. Oke, boleh. Kita Ya, lanjut. seperti itu. Eh, ya, kita cukupkan dulu sampai di sini kisahnya Ruth ya. Kita lanjut ke kisah yang kedua, kisahnya Esther. Dan Esther ini ya menarik. Kalau di kitab Rut nama Tuhan itu disebut sangat sedikit, di kitab Esther nama Tuhan tidak disebut sama sekali. Ya, kita beranjak dari kitab yang menyebut Tuhan sedikit sampai ke kitab yang nggak menyebut nama Tuhan sama sekali. Ya, tapi apakah ada Tuhan di kitab Esther? Kita akan jawab ya. Ya, kita baca Esther 2 ayat 19 sampai 23. Ester 2 ayat 19 sampai 23. Sampai 23 ya. Ya, Mordekai mengetahui suatu sekongkolan. Selama anak-anak dara dikumpulkan untuk kedua kalinya, Mordekai duduk di pintu gerbang istana raja. Adapun Esther tidak memberitahukan asal-usul dan kebangsaannya seperti diperintahkan kepadanya oleh Mordekai, sebab Esther tetap berbuat menurut perkataan Mordekai seperti pada waktu ia masih dalam asuhannya. Pada waktu itu, ketika Mordekai duduk di pintu gerbang istana raja, sakit hatilah Bigtan dan Teres.
dua orang sida-sida raja yang termasuk golongan penjaga pintu. Lalu berikhtiarlah mereka untuk membunuh Raja Ahasveros. Tetapi perkara itu diketahui oleh Mordekai. Lalu diberitahukannya lah kepada Ester, sang ratu, dan Ester mempersembahkannya kepada raja atas nama Mordekai. Perkara itu diperiksa dan ternyata benar. Maka kedua orang itu disulakan pada tiang dan peristiwa itu dituliskan dalam kitab sejarah di hadapan raja. Ya, terima kasih Bill. Ya, perhatikan ini ya. Mordekai mengetahui sekongkolannya Bigtan dan Teres untuk membunuh Ahasveros. Oke. Dan akhirnya ya singkat cerita Mordekai menyelamatkan nyawa sang raja. Ya, jadi Mordekai ini berprestasi. Mordekai ini punya jasa. Mordekai ini sudah menyelamatkan nyawa sang raja. Ya, itu yang harus kita tahu ya sebagai latar belakang ya. Oke, lanjut ke pasal 3-nya Bil, ayat 1. Ester 3 ayat 1. Sesudah peristiwa-peristiwa ini, maka Haman bin Hamedata, orang Agag, dikarunialah kebesaran oleh Raja Ahasveros, dan pangkatnya dinaikkan serta kedudukannya ditetapkan di atas semua pembesar yang ada di hadapan Baginda. Iya. Jadi Haman ini dapat promosi jabatan ya. Nah, coba pikirkan lagi pasal 2 ayat 19 sampai 23 tadi. Yang berprestasi siapa? Yang berjasa siapa? Oke. Tapi yang promosi jabatan siapa? Ya. Seakan-akan kontribusinya Mordekai untuk menyelamatkan nyawa raja itu nggak diperhatikan. Ya, ironis sekali. Ya harusnya dia yang berprestasi, dia yang naik jabatan. Ya. Dan berdasarkan kitab Ester sendiri nggak dijelaskan dengan apa ya, dengan cukup alasannya Haman naik jabatan gitu ya. Seperti itu. Haman ini akhirnya dapat pangkat yang tertinggi di antara para pejabat ya. Dia jadi orang nomor dua setelah raja. Oke, jadi selain raja nggak ada lagi yang di atas dia. Dan peran Haman ini semacam gabungan antara kepala staf dan jenderal. Oke, jadi dia punya fungsi sipil, dia juga punya fungsi militer ya, familiar ya. Itu perannya Haman itu ya, seperti itu. Kita bandingkan ini dengan Yehezkiel 28 ayat 11 sampai 15. Dengan Yesaya 14 ayat 12 sampai 15 tentang setan. Oke. Kita bisa menemukan persamaan antara Haman dengan setan. Baik Haman maupun setan, kedua-duanya itu adalah orang jahat ya yang menganiaya umat pilihan Tuhan. Oke. Baik Haman dan setan, dua-duanya menolak untuk tunduk pada supremasi Tuhan. Dua-duanya mau menerima penyembahan. Ya, jadi Haman ini adalah model untuk setan. Ya. Dan sebenarnya memang di balik Haman itu tentu setan yang mempengaruhi dia, gitu kan? Itu jelas sekali ya. Kita lanjut, Bill. Ayat 2 sampai 4. Ester 3 ayat 2 sampai 4. Dan semua pegawai raja yang di pintu gerbang istana raja berlutut dan sujud kepada Haman, sebab demikianlah diperintahkan raja tentang dia. Tetapi Mordekai tidak berlutut dan tidak sujud. Maka para pegawai raja yang di pintu gerbang istana raja berkata kepada Mordekai, "Mengapa engkau melanggar perintah raja?" Setelah mereka menegur dia berhari-hari dengan tidak mendengarkannya, juga maka hal itu diberitahukan merekalah kepada Haman untuk melihat apakah sikap Mordekai itu dapat tetap sebab ia telah menceritakan kepada mereka bahwa ia orang Yahudi. Dalam Ester 3 ayat 2 sampai 4 yang kita baca ini ya, Mordekai ini dengan sengaja menentang Haman. Mordekai ini tidak mau tunduk, tidak mau sujud kepada Haman, ya, meskipun raja sudah memerintahkan supaya semua orang menghormati Haman. Seperti itu ya. Nah, kita lanjutkan baca ayat 5 sampai 6. 5 sampai 6. Ya, Ester 3 ayat 5 sampai 6. Ketika Haman melihat bahwa Mordekai tidak berlutut dan sujud kepadanya, maka sangat panaslah hati Haman. Tetapi ia menganggap dirinya terlalu hina untuk membunuh hanya Mordekai saja. Wow. Karena orang telah Hmm, memberitahukan kepadanya kebangsaan Mordekai itu. Jadi Haman mencari ikhtiar memusnahkan semua orang Yahudi, yakni bangsa Mordekai itu di seluruh kerajaan Ahasveros. ya. Oke, kita masih menyimpan satu pertanyaan dari ayat sebelumnya ya. Tanyanya adalah kenapa Mordekai tidak mau sujud kepada Haman?
ada beberapa alasan yang bisa menjelaskan ini, dan alasan itu sebenarnya nggak saling bertentangan ya. Tapi penulis sekolah sahabat kita, Sean Bustra, itu mengambil satu pandangan ya. Jadi kita ikuti saja pandangannya Sean Bustra ya untuk kali ini ya. Tolong Hmm. buka Bil pelajaran hari Rabu paragraf Pelajaran hari Rabu paragraf ke 4. 4 1 2 3 4. Ya, Haman memperhatikan bahwa Mordekai salah satu umat pilihan Tuhan tidak akan tunduk kepadanya atau mengakui apa yang dia yakini sebagai haknya untuk penyembahan. Dia dipenuhi dengan murka. Ester 3 ayat 5 dan 6. Dan dia bertekad untuk melenyapkan semua kaum Mordekai dari muka bumi. ya. Jadi Sean Boonstra mengambil pandangan bahwa Mordekai tidak mau sujud kepada Haman karena Haman ini meminta penyembahan. Oke. Jadi kalau Mordekai sujud kepada Haman sama dengan Mordekai menyembah Haman. Dan Mordekai tidak mau menyembah Haman. Mordekai tidak mau menyembah ilah lain. Ya, itu pandangannya Sean Boonstra ya. Ada pandangan lain kenapa Mordekai tidak mau sujud kepada Haman ya. Tapi itu kita akan bahas lain waktu saja ya. Kita nggak akan bahas sekarang. Dan perhatikan di sini akhirnya Haman ini ya murka ya. Dan harusnya kalau Mordekai yang tidak mau sujud, harusnya dia bunuh Mordekai gitu kan. Ya. Tapi ternyata dia merasa bahwa satu bangsanya Mordekai yang harus mati semuanya. Padahal hanya Mordekai yang tidak mau sujud gitu ya. Jadi Haman akhirnya memerintahkan, mengusahakan supaya eh, seluruh orang Yahudi, seluruh bangsanya Mordekai itu harus mati. Ya, seperti itu. Nah, apa signifikansinya ini hadap nubuatan akhir zaman? Saudara sudah tunggu-tunggu ya. Karena tentu saja yang paling saudara tuh nanti-nantikan adalah membaca kitab Wahyu gitu ya. Kita buka Wahyu 13 ayat 3 sampai 4. Wahyu 13 ayat 3 sampai 4. 3 sampai. Maka tampaklah kepadaku satu dari kepala-kepalanya seperti kena luka yang membahayakan hidupnya. Tetapi luka yang membahayakan hidupnya itu sembuh. Seluruh dunia heran lalu mengikut binatang itu. Dan mereka menyembah naga itu karena ia memberikan kekuasaan kepada binatang itu. Dan mereka menyembah binatang itu sambil berkata, siapakah yang sama seperti binatang ini? Dan siapakah yang dapat berperang melawan dia? Ya, perhatikan ini ya, binatang dari dalam laut. Oke. Salah satu dari kepala binatang ini terluka parah, itu ayat 3. Oke. Kemudian lukanya sembuh, setelah lukanya sembuh binatang ini disembah, ayat 3 sampai 4 gitu kan? Ya. Dan perhatikan ini, binatang ini punya kecenderungan untuk merampas pujian yang harusnya hanya untuk Tuhan. Ya. Binatang ini mau disembah. Ya. Makanya perhatikan di ayat 4 itu ya, kalimatnya. Siapakah yang sama seperti binatang ini? Siapakah yang sama seperti binatang ini? Ungkapan seperti ini itu sebenarnya adalah pujian yang hanya untuk Tuhan. Iya, ya. Coba kita buka Keluaran 15 ayat 11 untuk mempersingkat durasi langsung ke bahasa Ibrani-nya aja. Keluaran berapa, sorry? 12. Keluaran 15 ayat 11. Oh, 15 ayat 11. Keluar. Ya, ayat 11. 11 ya. Situ ya, saya bacakan ya. Mi kamoha ba'elim Adonai. Siapakah yang seperti engkau di antara para ilah, ya Tuhan? Ya. Mi kamoha ne'edar bakodes. Siapakah yang seperti engkau eh, mulia dalam kekudusan? Nora tehilot. Takut di dalam puji-pujian. Osepele, pembuat keajaiban. Ya, perhatikan itu. Ya, saya mau kasih ilustrasi untuk mempermudah eh, imajinasi saudara ya. Dan ini bukan untuk berbicara tentang Tuhan ya, tapi hanya penggambaran saja. Misalkan saya bilang, siapakah pemain bola yang seperti Ronaldo? Siapakah yang sama dengan dia jumlah golnya? Jawabannya adalah tidak ada pemain bola seperti Ronaldo karena tidak ada yang sama seperti dia jumlah golnya. Maksudnya Ronaldo lah satu-satunya pemain bola yang terbaik. Nah,
Waktu bangsa Israel bilang, Mika mocha ba'elim Adonai, siapakah yang seperti engkau di antara para ilah ya Tuhan? Maksudnya apa? Para ilah yang lain itu nggak ada yang seimbang sama dia, nggak ada yang seperti dia. Mm-mm. Kenapa? Karena tidak ada yang sekudus dia. Ya. Tidak ada yang perbuatan-perbuatannya ajaib seperti dia. Oke. Sekarang, ungkapan yang sama malah disampaikan kepada si binatang laut itu. Siapakah yang seperti binatang itu? Maksudnya nggak ada yang seperti binatang itu. Binatang itulah satu-satunya yang paling tinggi. Ya, artinya apa? Binatang ini menerima ungkapan penyembahan yang harusnya hanya untuk Tuhan. Oke. Dan perhatikan nama Mikael itu ya. Nama Mikael itu artinya adalah siapakah yang seperti Tuhan. Dalam bahasa Ibrani, Mi itu siapa, K itu seperti, ya, L itu kependekan dari Elohim, Allah. Siapakah yang seperti Allah? Mikael. Maksudnya apa? Ya hanya dia yang layak disembah, hanya Allah. Kenapa sekarang jadi binatang ini yang layak disembah? Dari ungkapannya. Seperti Haman yang mau menerima penyembahan, begitu juga binatang dari laut mau menerima penyembahan. Ya, maka waktu kita melihat, ya, di akhir zaman binatang laut ini mau menerima penyembahan, kita nggak kaget. Ya, kita udah tahu itu dulu. Ada yang seperti itu, Haman. Oh, ya, seperti itu. Oke, lanjut Bill. Masih di Wahyu 13, kita baca ayat 12 sampai 14. Wahyu 13 ayat 12 sampai 14. Dan seluruh kuasa binatang yang pertama itu dijalankannya di depan matanya. Ia menyebabkan seluruh bumi dan semua penghuninya menyembah binatang pertama yang luka parahnya telah sembuh. Dan ia mengadakan tanda-tanda yang dahsyat. Bahkan ia menurunkan api dari langit ke bumi di depan mata semua orang. Ia menyesatkan mereka yang diam di bumi dengan tanda-tanda yang telah diberikan kepadanya untuk dilakukannya di depan mata binatang itu. Dan ia menyuruh mereka yang diam di bumi supaya mereka mendirikan patung untuk menghormati binatang yang luka oleh pedang, namun yang tetap hidup itu. Ya, perhatikan, sekarang binatang dari bumi, binatang darat ya sekarang ya. Kalau tadi binatang laut. Oke. Binatang bumi melakukan segala sesuatu ya berdasarkan kekuasaannya, berdasarkan kekuatannya untuk menghasut bumi dan semua penghuninya untuk menyembah binatang pertama. Binatang pertama itu berarti binatang dari dalam laut ya. Ya, berarti apa? Berarti binatang dari dalam bumi itu berkampanye untuk binatang dari dalam laut. Berarti binatang dari dalam bumi ya, ini mengusahakan supaya seluruh dunia menyembah binatang dari dalam laut. Ya. Dan bahkan dikatakan di ayat 14 itu ya, binatang dari dalam bumi mendirikan patung untuk binatang dari dalam laut. Ya, apa maksudnya mendirikan patung? Kita bahas kapan-kapan, oke? Bukan pembahasan sekarang. Tapi itu poinnya. Binatang dari dalam bumi apa menggoda dunia untuk menyembah binatang dari dalam laut. Sekarang kita baca ayat 15. Ayat 15. Dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu, sehingga patung binatang itu berbicara juga dan bertindak begitu rupa, sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh. Iya, binatang darat ini bukan hanya mengusahakan seluruh dunia supaya menyembah binatang laut. Tapi binatang darat ini juga berusaha supaya semua orang yang tidak menyembah patung binatang laut dibunuh. Oke? Ya, perhatikan itu. Haman bukan hanya meminta penyembahan. Haman mau supaya orang yang tidak menyembah dia, dalam hal ini Mordekai, dan perluasannya adalah semua orang Yahudi, dibunuh. Dan sama seperti Haman, binatang darat akan meminta supaya semua orang yang tidak menyembah binatang laut dibunuh. Di akhir zaman akan ada penganiayaan dan pembunuhan bagi siapa yang tidak mau menyembah binatang laut. Ya. Haman adalah model untuk akhir zaman. Perhatikan itu, Haman paralel dengan setan sendiri, ya. Haman paralel dengan binatang laut, Haman paralel dengan binatang darat, gitu ya. Jadi waktu kita membaca Esther, kita membaca semua yang dilakukan Haman, kita sebenarnya sudah dapat cicipan. Kira-kira di akhir zaman itu seperti apa sih rasanya, ya, saat ada penyembahan yang dipaksakan dan akhirnya ada pembunuhan bagi orang yang tidak mau menyembah. Itu saudara dalami aja peristiwa Esther, saudara akan dapat itu feel-nya. Ya, sekali lagi ya, Esther, kisah Esther adalah model types ya Hmm. untuk
akhir zaman. Silahkan Bil, tanggapannya. Iya, eh, cerita ini bagus sekali ya, dan kalau kita baca di kitab Ester lagi kan sebenarnya kan lebih sulit lagi gitu. Maksudnya saya bayangkan kalau ini adalah model akhir zaman, by ratio itu sangat memungkinkan. Maksudnya gini, Mordekai dan bangsanya itu kan dibuang pada Ya. saat itu. Jadi mereka itu bisa kita bilang minority. Jadi bukan hanya mereka ini bukan hanya ditindas oleh si Haman ini, tapi mereka ini ditindas by numbers gitu. Berdasarkan Hmm. kuantitatif tuh mereka tuh minority, minoritas. Jadi ada apa namanya? Ada pressure bukan hanya perintah atas kasta sosial mungkin karena si Haman ini baru naik jabatan gitu kan. Jadi ada apa namanya? Pressure tekanan dari pemerintah ya yang itu Haman yang baru naik jabatan dan dia berkuasa gitu ya. Tadi Mas Hansen bilang mengendalikan sipil dan militer gitu ya. Berarti dia punya kuasa sipil, nyembah gua, dan dia mengendalikan kalau nggak mau nyembah gua bunuh militer gitu kan. Jadi dua hal. Ya, Ya itu sangat mirip sekali ya dengan akhir zaman. binatang bumi. Iya, tapi maksudnya bukan hanya itu. Dia dia itu mayoritas gitu. Jadi ya kalau kita baca bahkan di Wahyu ya itu kan seluruh penduduk bumi gitu. Dan seluruh penduduk bumi itu selalu merefer kepada dalam konteks itu adalah orang-orang yang tidak mau menurut Tuhan kan, tidak mau mengikuti anak domba gitu kan dan ya itulah kenapa disebut umat yang sisa ya karena memang sisa baik Hmm. by numbers by quantity memang jauh dibandingkan mereka yang menurut si Haman di akhir zaman nanti gitu jadi pressure-nya oleh tekanan yang dirasakan oleh Mordekai dan yang sebagai model yang akan kita rasakan nanti itu memang nyata ya saudara jadi ya ya kita harus bersiap-siap ya. Menurut saya itu ya kita harus bersiap-siap. Kita nggak bisa mengandalkan si A, si B. Seandainya si A duduk di kursi sana, seandainya si B duduk menjadi ini, menjadi itu nggak ada. Pada akhirnya hal ini akan terjadi. Mau gimana pun. Buktinya Mordecai itu berprestasi tapi bukan dia yang diangkat. Itu Iya. ironinya kan. Jadi bisa jadi nanti di akhir zaman harusnya A tapi malah si B dan si B ini malah mengacaukan segalanya. Saya nggak mau point fingers gitu. Saya nggak menunjukkan seseorang. Tapi Pak Hmm. realitanya seperti itu. Ya mungkin karena dia minority, mungkin karena paham yang dibawanya imannya itu berbeda, bisa jadi, nggak tahu gitu kan. Tapi buktinya ada penindasan yang ada ketidakadilan di situ ya. Di cerita ini dan penindasan itu nyata. Walaupun nanti solusinya ya si Esther itu somehow gitu kan. Tapi penindasan itu nyata. Tekanan itu nyata dan apa namanya? Dan kesusahan yang dilakukan oleh mereka itu nyata gitu ya. Dan itu yang akan kita rasakan juga nanti. Mungkin itu, Mas Hansen. Iya. Ya. Secara latar belakang sejarah ya, peristiwa Esther ini terjadi sekitar 100 tahun setelah pembuangan. Hmm, Oke. Nah, orang Israel, orang Yahudi, ya, kalau Israel itu kan 12 suku, ini tinggal 2 suku ya. Jadi supaya lebih spesifik, orang Yahudi itu pulang setelah 70 tahun pembuangan. Oke. Jadi ini sebenarnya dari pembuangan ada waktu 70 tahun, kemudian orang Yahudi pulang pulang. ke Yerusalem, ada 30 tahun lagi. Iya, Maksudnya gini, kalau kita baca kitab Ezra, kitab Nehemia, ya, sebagian besar orang-orang Yahudi itu pulang ke Yerusalem, tapi ada sebagian yang masih memilih tinggal di Persia. Nah, betul. inilah kisahnya Esther ini ya. Dan waktu itu kalau kita bicara Persia, kita sedang berbicara seluruh dunia. Iya. Persia adalah superpower saat itu, menggantinya Babylon. Persia adalah Amerika Serikatnya zaman itu, ya. Berdatang dari dalam bumi. Ya, seperti itu ya. Nah, coba kita lihat seberapa luas kekuasaannya Persia. Kalau pengaruhnya jelas seluruh dunia, tapi kita lihat seberapa luas ya. Coba Esther 1 ayat 1. Ya. Ya mungkin ini sering dilewatkan, tapi ini sangat menarik ya. Yes. Pada zaman Ahasveros, dialah Ahasveros yang merajai 127 daerah mulai dari India sampai ke Ethiopia. Ini sangat luas saudara ya. Jadi saudara tahu India ya, India ya negara India itu ya, gitu ya. Itu ya, sampai ke Ethiopia. Ethiopia itu di Afrika saudara. Oke, jadi dari Asia Selatan sampai ke Afrika dan tentunya seluruh wilayah Timur Tengah, gitu ya. Itu dikuasai oleh Ahasveros, oleh Persia pada saat itu, gitu ya. Nah, makanya kalau kita baca kitab Esther, itu nanti ada satu dua kata serapan dari Sanskerta. Kenapa? Karena Esther ini
ditulis dalam konteks Persia yang dimana waktu itu India juga adalah wilayah jajahannya Persia dan tentu saja orang Yahudi itu akhirnya ketemu dan berinteraksi dengan banyak orang India. Ya, Iya, iya. contoh ini topik lainnya gajah. Gajah itu bahasa Ibrani adalah fil ya sama seperti bahasa Arabnya fil. Tapi kalau di kitab Ester gajah itu bahasa Ibrani lain loh. Pakai bahasa Sanskertanya gajah gitu ya, Hmm, Pak. Gitu. Nah, kalau kita hubungkan ke Wahyu 13 ya. Kembali Wahyu 13 Bil ayat oke. 8 kalau nggak salah coba. Dan semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya, yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan di dalam kitab kehidupan dari anak domba yang telah disembelih. Oke. Di akhir zaman yang menyembah binatang dari dalam laut itu adalah seluruh dunia. Hmm, India sampai Ethiopia. Kita bisa bilang gitu ya. Britania sampai Palestina, Sabang sampai Merauke. Kita juga bisa bilang gitu. Gitu ya. Jadi konteksnya adalah sebuah apa persatuan internasional sipil dan militer ya antara agama dan negara yang memaksakan penyembahan ya. Makanya Esther itu sangat sangat powerful itu ya. Apa apa penggambarannya itu ya. Seperti itu ya. Jadi mungkin seperti itu ya, latar belakang sejarah itu bisa memberikan kita informasi lebih lanjut ya tentang kondisi mereka. Kenapa sih bisa ada orang Yahudi di Persia padahal sudah pulang ke Yerusalem harusnya ya karena memang ada yang masih memilih tinggal gitu kan. Dan seberapa masif ini sebenarnya ya. Jadi waktu dibilang dibilang tadi semua orang harus menyembah Haman karena ini konteksnya kerajaan Persia jangan cuma dipikir orang di sekitar Persia yang menyembah. Enggak, waktu dibilang seperti itu dari India sampai Ethiopia yang menyembah Haman itu. Ya, seperti itu. Itu gila itu ya. Oke. iya. Nah, oke, kita lanjutkan gini. Poinnya adalah gini. Kita nggak bisa bahas semua ayat dari pasal 4 sampai pasal 9 gitu ya. Tapi poinnya gini. Apakah kisahnya berakhir di penganiayaan? Ya. Apakah kisah Esther berakhir dengan kegemilangan Haman, kekuasaan Haman yang ingin menggenosida orang Yahudi? Tidak. Kisahnya tidak berakhir di situ. Ya. Saya rangkum aja. Pasal 4 ya. Di pasal 4 itu Mordekai dan Esther menyusun rencana gimana caranya untuk membalikkan rencana Haman ini. Oke? Dan di situ akhirnya idenya adalah Esther harus bertemu dengan Ahasveros. Esther harus ngomong sama Ahasveros. Oke, yang jadi masalah adalah ratu itu tidak boleh ketemu raja kalau bukan raja yang minta. Ratu itu nggak boleh ketemu raja atas inisiatif sendiri. Karena kalau raja nggak minta, tapi ratu mau ketemu raja dan ternyata raja nggak berkenan, oh itu ratunya bisa mati. Ya, nah berarti untuk menyelamatkan orang Yahudi, untuk ngomong dengan Raja Asveros, Esther harus mempertaruhkan nyawanya. Iya, kalau raja berkenan ketemu. Kalau raja nggak berkenan ketemu, belum ngomong udah dibunuh nanti dia kan gitu. Ya. Dan di situ ada sedikit ya keraguan lah gitu ya. Nggak jelas di ayatnya, tapi ada nuansa keraguan dari Esther gitu ya. Ngomong nggak ya, ngomong nggak ya. Ya. Karena kan kalau Esther tetap menyembunyikan identitasnya sebagai orang Yahudi, Esther bisa nggak mati. Hanya orang Yahudi yang lain yang mati, kan gitu ya. Tapi perhatikan di situ, di pasal 4 itu ya, kata-kata dari Mordekai. Kalaupun Esther tidak mau menolong, pertolongan akan datang dari tempat lain. Itu kata Mordekai. Ya. Maksudnya apa? Kalaupun tidak melalui Esther, Tuhan punya cara untuk menolong orang Yahudi dari tempat lain dan orang Yahudi akhirnya akan tetap selamat. Tapi Mordekai nggak menyebut kata Tuhan. Mordekai hanya bilang kalaupun Esther nggak mau menolong, pertolongan akan datang dari tempat lain. Gitu ya. Dan di situ Mordekai tetap mendorong Esther untuk ngomong ke Ahasveros. Ya. Kenapa? Karena siapa tahu memang untuk inilah Esther harus jadi ratu. Ya. Untuk saat-saat seperti inilah Esther menjadi ratu. Ya. Itu. Kemudian lanjut ke pasal 5. Di pasal 5 akhirnya Esther memberanikan diri menghadap raja ya. Di akhir pasal 4 tuh dia bilang, kalau memang aku harus mati, biarlah aku mati. Akhirnya pasal 5 dia berani ketemu raja, berharap raja berkenan. Ya, ingat tadi ya, ratu nggak boleh punya inisiatif sendiri untuk ketemu raja, harus raja yang mengundang. Tapi dia punya inisiatif sendiri, semoga raja nggak marah. Ya, dan ternyata raja nggak marah, gitu ya. Ya, ternyata Esther dikasih ketemu meskipun raja nggak minta, meskipun itu inisiatif Esther. Dia diizinkan berbicara, ya, ya. Dan akhirnya Esther
berhasil membujuk raja untuk mengadakan pesta makan yang mengundang raja dan Haman. Ya, yang nanti di pesta makan itu dia akan kasih tahu identitas dia sebagai orang Yahudi. Ya. Tapi akhirnya Esther berhasil tuh mengundang raja dan Haman untuk membuat pesta makan dan di pesta itulah dia akan kasih tahu identitas dia sebagai orang Yahudi. Di pasal 6, ya, nanti di pasal 6 waktu raja sedang santai-santai, ya, dan sebelum tidur itu raja itu biasa dibacakan catatan sejarah kerajaan. Jadi dongeng sebelum tidur Raja Ahasverus itu adalah catatan sejarah kerajaannya sendiri, ya. Dan di catatan itu ternyata tertulis kalau Mordekai pernah menyelamatkan nyawanya di pasal 6. Dan waktu raja mau tidur didengarkan cerita itu, raja langsung ingat, "Oh iya, kok bisa-bisanya aku lupa jasa Mordekai ya pernah menyelamatkan nyawaku?" Iya, saya juga bingung kenapa kamu bisa lupa Ahasverus ya. Kamu harus bingung memang ya, betul. Di situ Ahasverus bingung ya. Ya, dan akhirnya apa yang terjadi? Ahasverus akhirnya berpikir, oh ini harus diapresiasi ini. Dan saudara tahu, Raja Ahasverus suruh Haman untuk mengarak Mordekai keliling apa keliling ya keliling jalan lah ya untuk dipuji karena dia sudah menyelamatkan raja seperti itu. Dan akhirnya di pasal selanjutnya pasal 7 pasal 8 itu ya. Akhirnya Esther berhasil memberitahukan ke raja kalau Haman ini mau membunuh Esther dan Mordekai, yang mana raja ini sekarang sudah berpihak ke Mordekai. Mordekai ini orang menyelamatkan nyawanya. Berarti kalau orang yang mau membunuh orang yang menyelamatkan nyawanya, berarti itu adalah orang yang melawan raja kan gitu ya. Dan akhirnya hukuman mati yang harusnya untuk orang Yahudi jadi untuk Haman itu sendiri. Ya. Tiang pancung yang dibangun oleh Haman untuk membunuh Mordekai dan orang Yahudi itu akhirnya digunakan untuk memancung Haman itu sendiri. Ceritanya berbalik. Jadi kisah Esther tidak diakhiri dengan kekuasaan Haman dan penganiayaan dari Haman, gitu ya. Dan di pasal 9 ya, akhirnya Mordekai menetapkan satu hari raya untuk memperingati peristiwa ini. Itulah yang disebut sebagai Hari Raya Purim. Sampai sekarang orang Yahudi masih merayakan Hari Raya Purim, saudara. Dari kata pur itu artinya undi. Ya, karena waktu Haman mau membunuh orang Yahudi, dia pakai undian itu untuk menentukan tanggalnya, gitu kan? Ya. Dan justru itu jadi nama hari rayanya, Hari Raya Undian. Karena kita yang diundi untuk mati sekarang akhirnya justru selamat melalui eh, pertolongan Tuhan, meskipun nama Tuhan tidak disebutkan gitu ya. Itu diperingati di Hari Raya Purim sampai sekarang. Waktu kita membaca kitab Esther ya, Tuhan tidak pernah disebutkan dalam kitab Esther. Seperti itu juga dalam hidup kita. Ada momen-momen di mana sepertinya Tuhan itu tidak ada. Di akhir zaman, waktu ada isu penyembahan, waktu ada masalah penganiayaan, seakan-akan Tuhan tidak ada. Di mana Tuhan? Kenapa Tuhan nggak segera lepaskan kita dari penganiayaan ini? Ya. Tapi itulah kitab Esther. Kitab Esther itu adalah sebuah undangan ya bagi para pembaca untuk bisa melihat, untuk bisa mencari aktivitas Tuhan meskipun tidak tertulis jelas. Dan memang betul, kalau kita baca kitab Esther dengan teliti, ya, aktivitas Tuhan itu terlihat meskipun tidak disebutkan namanya. Aktivitas Tuhan itu terlihat di balik layar. Ada banyak sekali kebetulan di kitab Esther dan ada banyak sekali pembalikan di kitab Esther. Ya, ada banyak sekali pembalikan di kitab Esther. The Great Haman dibalikkan dengan The Great Mordecai. Haman yang mau membunuh orang Yahudi, justru Haman yang dibunuh. Hmm. Yang pancing untuk Haman justru, sorry, tiang pancung yang dibangun Haman untuk membunuh orang Yahudi justru itu menjadi tiang pancung yang membunuh Haman sendiri. Ya. Tuhan bekerja di balik layar, saudara-saudara. Meskipun seakan-akan dia tidak ada, meskipun seakan-akan dia tidak disebutkan namanya. Ya. Waktu kita membaca nubuatan akhir zaman, ada kecenderungan bagi kita untuk membesar-besarkan hal-hal buruknya, penderitaan-penderitaannya. Yang mana itu memang betul. Tuhan jujur bahwa di akhir zaman memang akan ada penderitaan. Ya. Tapi kita cenderung membesar-besarkan itu dan lupa untuk menjelaskan akhir ceritanya gimana. Ya. Akhir ceritanya gimana sih? Coba baca Wahyu 21 ayat 3 sampai 4. Wahyu
Wahyu 21 ayat 3 sampai 4. 3 sampai 4. Ayat 3 sampai 4. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tata itu berkata, lihatlah kemah Allah di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Iya, tidak ada air mata, tidak ada maut, tidak ada perkabungan ya, tidak ada ratap tangis, tidak ada duka cita. Jangankan hanya menghilangkan penganiayaan, semua bentuk penderitaan dan kejahatan sampai yang terkecil sekalipun tidak ada lagi. Gitu ya. Anggaplah kita hidup di dunia tanpa penganiayaan. Ada penderitaan dong. Nah, Hmm. janji Tuhan itu lebih dari itu lagi. Jadi, waktu kita belajar nubuatan, jangan hanya menekankan di bagian penderitaan tanpa melihat bagian akhirnya. Ya, karena nggak ada kan orang yang membaca kitab Esther terus tiba-tiba berhenti di kisahnya Haman kan pasti sampai ke akhirnya. Kenapa waktu orang baca kitab Wahyu nggak sampai ke akhirnya? Kenapa hanya berhenti di penderitaannya? Ya, ya seperti itu ya. Semoga ini menjadi kekuatan bagi kita ya. Masih ada di antara kita yang masih harus tinggal di pembuangan. Ya, tentu. Seperti orang-orang Yahudi di Persia, Hmm. ya. Tapi Tuhan masih ada, Tuhan yang pegang kendali. Waktu seakan-akan Tuhan bahkan tidak ada, bahkan seakan-akan nama Tuhan tidak tertulis sama sekali. Tuhan itu ada di balik layar ya. Ada, ya ini informasi lain ya. Kalau saudara baca Deuterokanonika itu ya, pada era intertestamental, antara perjanjian lama dan perjanjian baru, antara Maleakhi sampai Matius itu ada selang 400 tahun. Hmm. Selama serang 400 tahun ini, orang-orang Yahudi menulis kitab yang disebut sebagai tambahan Esther dalam bahasa Yunani. Oke, mereka menambahkan catatan ya di mana nama Tuhan disebut. Oke, karena mereka merasa kitab Esther ini kurang nama Tuhan, mereka tulis tambahan untuk kitab Esther dalam bahasa Yunani. Ya, bukan berarti niatnya jelek, ya. Tapi bukankah poin-poin terbaiknya kitab Esther adalah saat nama Tuhan tidak disebut tapi Tuhan bekerja di balik layar, Hmm. ya. Saya bukan mau mendiskreditkan tambahan untuk kitab Esther yang dibuat di era intertestamental, tapi Esther aslinya itu sendiri, kitab aslinya itu sendiri yang dalam bahasa Ibrani itu sendiri tanpa perlu menyebut nama Tuhan, Tuhan ada di sana. Hmm. Ya, seperti itu. Silakan Bil tanggapannya. Iya, dan apa namanya, cerita ini mengingatkan saya ya bahwa ya dia mirip ya dengan hasil inisial kesimpulan saya di kitab Rut tadi gitu kan, cerita cerita Rut gitu ya. Lalu ini cerita Esther bahwa tampaknya ada kesusahan, tampaknya Tuhan lepas tangan, tapi ternyata Tuhan bekerja di balik layar melalui respon manusia. Iya. Dan di cerita ini kan sama kan, Mordekai dan Esther, Esther harus memberanikan diri juga ya untuk untuk menghadap raja gitu. Kalau nggak raja nggak akan tahu gitu kan. Kalau Iya. raja nggak akan tahu, dan mungkin part of Tuhan bekerja di balik layar adalah ya banyak banyak sekali ya. Saya bisa, yang paling menurut saya paling lucu itu adalah waktu dia baca catatan itu ya. Itu menurutku, Pegawainya yang baca iya untuk dongeng pegawainya. sebelum tidurnya dia. Iya Iya. maksudnya itu kan random banget ya. Iya. Random banget ya. Itu kayak bukan, oke kalau misalnya Mordecai dan Esther itu membuat rencana gitu ya, membuat rencana, oke lah, oke lah, masuk Hmm. akal lah, respon manusia. Tapi kan pembacaan itu kan seolah-olah apa itu benar-benar kuasa Tuhan gitu ya, bisa pas waktunya dan dia pas ingat, dan itu setelah itu pas pesta dan wah semuanya pas gitu loh. Dan itu ya menurut saya itu indahnya, indahnya eh, kitab Esther ini ya. Makanya tadi Mas Hansen, saya setuju dengan Mas Hansen ya, sebenarnya nggak usah ditambahin catatan ya untuk menyebut nama Tuhan, malah indahnya tuh ada di sini ya, apa, sesuatu yang tidak tampak tapi ternyata sangat sangat kental sekali ya, sangat sangat apa, kelihatan sekali gitu melalui mata iman tentunya dari bacaan ini. Eh, Mungkin saya akan share satu kutipan ya Mas Hansen. Ya, ini ada satu kutipan dari Prophet and Kings ya. Pengalaman-pengalaman yang sulit yang dialami umat Allah pada zaman Esther tidak hanya terjadi pada zaman itu saja. Sang pewahyu yang melihat ke masa depan hingga akhir zaman telah menyatakan,
Naga itu menjadi marah kepada perempuan itu lalu pergi memerangi keturunannya yang masih tinggal, yang menuruti perintah-perintah Allah dan memiliki kesaksian Yesus Kristus. Wahyu 12 ayat 17. Sebagian orang yang hidup di bumi saat ini akan melihat kata-kata ini digenapi. Roh yang sama yang pada zaman dahulu menuntun manusia untuk menganiaya gereja yang sejati, di masa depan akan menuntun pada pengajaran jalan yang sama terhadap mereka yang tetap setia kepada Allah. Bahkan sekarang persiapan sedang dilakukan untuk pertikaian besar terakhir ini. Dekrit yang akhirnya akan dikeluarkan terhadap umat Allah yang masih tinggal akan sangat mirip dengan yang dikeluarkan oleh Asweros terhadap orang-orang Yahudi. Saat ini musuh-musuh gereja yang sejati melihat dalam kelompok kecil yang menaati perintah Sabat, seorang Mordekai di pintu gerbang. Penghormatan umat Allah terhadap hukumnya merupakan teguran terus-menerus bagi mereka yang telah mengabaikan rasa takut akan Tuhan dan menginjak-injak hari Sabatnya. Ya, ini kutipan yang sangat bagus ya menurut saya, bagi kita di akhir zaman. Kita hidup di akhir zaman, dan kalau penyembahannya itu adalah kepada Haman gitu ya, tadi ya, kekuasaan yang luar biasa, ya isu penyembahannya adalah seperti yang kita sudah ungkapkan ya sebelumnya, dan yang sudah sangat jelas sekali ya kitab adalah isu penyembahan yang terkait dengan tanda binatang dan tanda Tuhan itu ya, dan meterai Allah ya, itu adalah hari Sabat. Itu adalah hari Sabat, dan itulah isunya. Itulah isunya yang akan terjadi, dan ya itulah menjadi tantangan kita ya. Kalau misalnya saat ini itu belum menjadi tantangan bagi kita, secara institusional mungkin saudara merasa aman, tapi bagaimana secara pribadi? Apakah kita bisa menyucikannya secara pribadi dengan baik? Nah, itu kan pertanyaan yang berbeda lagi kan. Dengan Hmm. ini, oke, belum ada amannya, nggak ada kok perintah-perintah kayak gini, belum lah, masih jauh kita. Tapi bagaimana secara pribadi? Apakah kita udah bagus gitu menyucikan hari Sabat gitu ya, menuruti perintah Tuhan? Apakah kita sudah menjadi Mordekai bahkan sebelum pertentangan itu ada gitu kan? Kan belum tentu juga. Bagaimana apa yang membuat kita yakin kita bisa menjadi Mordekai ketika ada Hamannya pada saat itu, yang sekarang nggak ada Hamannya aja kita nggak kayak Mordekai gitu kan? Apa bedanya kita dengan Haman pada akhirnya gitu? Mungkin itu Mas Hansen yang bisa saya tambahkan. Iya. Ya. Ellen G. White mengomentari kitab Esther dengan menyebut nama Tuhan ya. Iya, Jadi kira-kira Ellen G. White ini pendekatannya sama seperti tambahan kitab Esther yang dibuat oleh orang-orang di era intertestamental ya. Jadi saya sendiri pikir ya nggak ada salahnya kalau mau menjelaskan kitab Esther dengan menambahkan nama Tuhan di dalamnya. Tapi kitab Esther sendiri tanpa menyebut nama Tuhan, justru di situ uniknya ya. Tuhan terlihat jelas ya. Dan iya, Ellen G. White menjelaskan ya bahwa Tuhan jelas-jelas ada di Esther, Tuhan jelas ada di akhir zaman. Meskipun iya. seakan-akan nggak kelihatan ya. Seperti itu. Oke, mari kita rangkum bil pelajaran kita. Oke. Ya. Yang pertama adalah root satu ya. Di situ dijelaskan bahwa ada kelaparan di Bethlehem ya, sehingga Elimelech, kemudian Naomi, kemudian dua anaknya itu harus pergi ke Moab ya. Dan di Moab kedua anaknya menikahi eh, Rut dan Orpah ya. Kemudian Elimelech dan dua anaknya itu mati, jadi tinggal tersisa yang perempuan-perempuan aja ya. Tinggal tersisa Naomi dan dua menantunya. Oke. Dari dua menantunya ini Orpah kembali ke keluarganya di Moab, Rut yang ikut ya, Rut yang ikut bersama Naomi. Ya. Dan di situ Naomi merasa bahwa hidupnya itu ya seperti itu ya. Ada banyak sekali penjelasan dari bahasa Ibrani untuk nama-namanya ya. Karena ceritanya itu terjalin dari arti nama-namanya itu sebenarnya. Ya, Hmm. sangat bagus kalau bisa dijelaskan ya. Jadi itulah tujuan channel ini ya, Bapak Ibu Saudara-saudara ya. Jangan justru malah kita nggak perlu bahasa Ibrani, enggak gitu. Bukan berarti harus ya, karena nggak semua orang bisa, tentu nggak harus. Tapi kalau ada kesempatan untuk belajar bahasa Ibrani ya, jangan justru malah bilang jangan belajar bahasa Ibrani, jangan gitu ya. Banyak sekali pelajaran yang indah dari bahasa aslinya gitu ya. Itu. Nomor dua, ya root dua. Ya. Di root dua itu, root itu mencari makan ya, untuk dia dan untuk Naomi. Ya, dia mengumpulkan sisa-sisa panen gandum. Ya. Sesuai dengan hukum Taurat, sisa-sisa gandum itu harus untuk para janda gitu ya. Nah, kemudian eh, ternyata ladang yang dia ambil sisa-sisa gandumnya itu adalah ladangnya Boas. Ya.
Kemudian Boas ini memperhatikan Naomi, ya. Boas ini juga melindungi, sorry, bukan Ruth, bukan Naomi, Ruth. Kemudian Boas ini memperhatikan Ruth, ya. Kemudian Boas ini melindungi Ruth, ya. Bahkan Boas bilang kepada pegawai-pegawainya ini, tolong kasih si Ruth ini gandum panennya, jangan cuma sisa-sisanya. Ya, seperti itu. Secara khusus perhatiannya adalah di ayat 20. Ya, di ayat 20 Naomi sadar kalau Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kasih setianya, ya. Dan di ayat 20 ya, Naomi sadar bahwa Boas ini ternyata adalah kerabat dekat. Jadi Boas ini bisa menjadi penebus keluarga, ya. Artinya Boas bisa menikahi Ruth. Dan dengan menikahi Ruth ya, hidup Naomi dan Ruth jadi terjamin lagi. Ya. Dan Boas sebagai penebus keluarga itu menjadi tipologi bagi Yesus sebagai penebus manusia. Itu poin nomor 2 ya. Kemudian nomor 3 di Esther ya. Esther 2 ayat 19 sampai 23 menjelaskan bahwa bukan Haman, sorry, Mordekai ya, ini menyelamatkan nyawa raja. Ya. Kita lanjutkan ke Esther 3 ayat 1. Yang naik pangkat, yang promosi justru Haman. Yang berprestasi justru nggak dapat apa-apa. Ya. Dan Haman ini memiliki jabatan sipil dan militer sekaligus. Oke. Kemudian ayat 2 sampai 4 menjelaskan bahwa semua orang ya diperintahkan untuk menyembah Haman. Seperti itu ya. Dan Mordekai tidak mau sujud kepada Haman. Oke. Kemudian ayat 5 sampai 6 ya menjelaskan bahwa Haman mau bahwa Mordekai mati, tapi bukan hanya Mordekai. Satu bangsanya harus mati. Ya, seluruh orang Yahudi harus mati. Ya. Implikasinya ke akhir zaman adalah menurut Wahyu 13 ya, binatang dari laut akan mendapatkan penyembahan sama seperti Haman dulu mendapatkan penyembahan. Dan menurut eh, Wahyu 13 juga ya, yang tidak mau menyembah binatang dari laut itu akan dibunuh sama seperti Haman yang tidak mau menyembah Haman akan dibunuh. Ya. Haman ini menjadi contoh bagaimana di akhir zaman akan ada penyembahan yang dipaksakan. Haman ini menjadi contoh bagaimana di akhir zaman bahwa penyembahan yang dipaksakan ini akan mengakibatkan penganiayaan dan pembunuhan. Ya, itu. Nomor 4, ya, kita melanjutkan ke Esther 4 sampai Esther 9 dirangkum. Poinnya adalah begini. Kisah Esther tidak berakhir di kekuasaan Haman dan penganiayaan. Ya. Kisah Esther itu berakhir dengan kemenangan orang Yahudi dan kematian Haman. Oke. Bahkan akhirnya ada hari raya Purim untuk merayakan itu di pasal 9. Begitu juga waktu kita membaca kitab Wahyu. Jangan hanya membesar-besarkan penganiayaan yang ada di Wahyu 13 dan lupa untuk menjelaskan akhirnya bagaimana. Akhirnya itu adalah akhir bahagia yang tidak terbatas di Wahyu 21. Ya. Jadi jelaskan bagaimana rencana akhir Allah untuk kebahagiaan manusia yang percaya kepada Dia, bukan hanya penderitaan yang dibesar-besarkan waktu mempelajari nubuatan. Ya. Dan seperti kitab Esther ya, di kitab Esther nama Tuhan itu tidak disebutkan, tapi Tuhan ada di balik layar. Mungkin di akhir zaman Tuhan akan terasa tidak ada, seakan-akan namanya tidak disebutkan, tapi Dia bekerja di balik layar. Ya. Itu poinnya ya dari Ruth dan Esther ya. Silahkan bila kalau ada tambahan lagi sedikit. Iya, saya rasa ini sudah cukup ya Mas Jansen. Ya, seperti yang saya bilang di awal tadi, pelajaran ini sangat straightforward ya. Dua cerita, apa implikasinya bagi bagi akhir zaman, dan saya rasa ini ceritanya sangat bagus dan sangat impactful ya bagi kita, dan mungkin itu ya fokusnya ya. Balik lagi ya, sebenarnya ini ada ekstraksi dari pelajaran pertama ya, prinsip-prinsip menerjemahkan nubuatan ya, bahwa penafsiran nubuatan gitu ya, bahwa fokusnya adalah pada Yesus gitu. Fokusnya adalah pada Yesus. Apa yang Yesus akan lakukan pada akhirnya, dan kalaupun ada penganiayaan, kalaupun ada kesulitan, pada akhirnya kemenangan itu sudah terjamin gitu kan. Kita kan udah belajar ya, sabar lalu, dua sabar lalu, tiga sabar lalu, already but not yet gitu ya. Hmm, Sudah tapi hmm, belum. Nah, ya kan, walaupun mungkin terlihat aneh, terlihat ini Tuhan ini nggak masuk akal, kenapa hidup saya sangat pahit gitu ya, kata kata si Naomi tadi. Tapi ingat, semua itu sebenarnya sudah selesai, cuma belum saja. Nah, sekarang iya, pertanyaannya, kita mau beriman nggak kepada sesuatu yang sudah pasti akan terjadi,
yaitu kemenangan Tuhan dan kemenangan umat manusia dari dosa, ya biarlah pengharapan kita diletakkan pada orang yang akan menang gitu. Hmm. Diletakkan pada posisi yang akan menang, yaitu Tuhan gitu. Mungkin itu dari saya, Mas Hansen. Ada lagi yang mau ditambahkan? Oh ya, di poin 4 mungkin tambahkan ini ya, kutipan Ellen G. White yang tadi ya, yang Oh disampaikan iya, oleh Bill ya. Itu kutipan yang sangat profetik ya, karena memang Ellen G. White diinspirasikan ya. Jadi implikasi langsungnya ke akhir zaman itu apa ya? Tentunya tentang hukum sabat ya. Itu iya, sangat powerful itu ya. Ya meskipun saya tahu ada isu di jemaat ya tentang apakah percaya tulisan Ellen G. White atau enggak ya, tapi tentu saja kita sebagai orang Advent percaya ya iya. ada perahu nubuat ya. Jadi jangan bingung terhadap hal seperti itu gitu ya. Gak usah takut untuk mengutip gitu. Gak Atau usah takut untuk mengutip Nyonya iya, White gitu ya. iya, Karena kita udah punya dasar Alkitabiah yang solid sebenarnya iya, gitu ya. Jadi kalaupun tulisan Ellen G. White ini nggak dikutip, doktrin Alkitabiahnya tetap sama iya, ya. Tulisan Ellen G. White ini justru menambahkan keterangan ya. Seperti itu ya. Nggak menentang Alkitab gitu. iya, 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 Itu benar. Bil. Setuju, Hmm. setuju. Oke, terima kasih Mas Hansen. Ya, saudara-saudara, sampai di sini pelajaran kita. Eh, Semoga pelajaran ini dapat membantu kita untuk bisa belajar dan terutama bagi juga pemimpin-pemimpin diskusi gitu ya untuk bisa mengajar dengan baik. Dan saya akan tutup kita di dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami di sorga, terima kasih Tuhan atas berkat dan hikmat yang Kau berikan kepada kami. Dengan segala keterbatasan yang kami miliki untuk mempelajari firman-Mu, Kau memberikan kami kemampuan Tuhan. Bapa, dengan penuh kerendahan hati hamba-Mu minta supaya kami boleh mengerti firman-Mu, kami boleh melakukannya Tuhan dan boleh membagikannya kepada orang lain. Hamba-Mu berdoa secara khusus untuk pemimpin diskusi yang akan mengajar, biarlah mereka boleh mengajar dengan baik, dan kami yang mendengarkan juga boleh mengerti. Terima kasih Tuhan. Ampuni kami akan segala dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin, amin, Salam amin. saudara-saudara semua. Shalom semuanya.